down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, pernah kepikiran gak gimana rasanya hidup di masa kejayaan Islam dulu? Waalaikumsalam Ahmad. Maksudnya masa yang penuh dengan ilmuwan, perpustakaan, dan penemuan besar itu ya? Nah iya, masa dimana Baghdad jadi pusat dunia. Semua orang datang ke sana buat belajar. Kira-kira gimana ya ceritanya bisa sampai sehebat itu? Wah, aku juga penasaran banget tuh. Daripada nebak-nebak, yuk kita lihat bareng kisah luar biasa tentang masa keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kebayang gak gimana rasanya hidup di masa dimana ilmu pengetahuan jadi pusat segalanya? Bukan di Eropa, bukan di Amerika, tapi di dunia Islam. Yap, sekitar abad ke-8 sampai ke-13, Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah, jadi pusat peradaban dunia. Bayangin aja, saat dunia lain masih tenggelam dalam kebodohan dan perang, umat Islam justru sibuk perpustakaan, observatorium, dan lembaga penelitian. Selamat datang di kisah luar biasa tentang masa keemasan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. Semua ini dimulai ketika Khalifah Al-Mansur mendirikan kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini dirancang dengan megah, dikelilingi tembok besar dan 4 gerbang utama. Tapi yang bikin istimewa bukan cuma arsitekturnya, melainkan visi besar sang khalifah, menjadikan Baghdad sebagai jantung ilmu pengetahuan dunia. Dari berbagai penjuru, Persia, India, Yunani, bahkan Romawi Timur, para ilmuwan datang membawa buku, ide, dan penemuan. Nah, disinilah berdiri lembaga paling legendaris, Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkembang pesat di masa anaknya Al-Ma'mun. Tempat ini ibarat universitas super di masa itu. Ada ahli matematika, dokter, filsuf, astronom, dan penerjemah bekerja siang malam. Mereka menerjemahkan karya-karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab, lalu menambahkannya dengan penelitian baru. Dari sinilah lahir nama-nama besar seperti Al-Khawarizmi, Bapak Al-Jabar, Ibn Sina, sang dokter besar, dan Al-Biruni, ilmuwan serba bisa yang menulis lebih dari 100 buku. Kehebatan ilmu pengetahuan Islam waktu itu bukan cuma untuk umat Islam sendiri. Buku-buku dari Baghdad diterjemahkan lagi ke bahasa Latin dan jadi dasar bagi kebangkitan Eropa yang kita kenal sekarang sebagai Renaissance. Dari konsep angka 0, aljabar, optik, hingga kedokteran modern, semua berakar dari karya ilmuwan Muslim di masa Abbasiyah. Sementara itu, toleransi dan semangat belajar mereka dibukti bahwa Islam sangat menghargai ilmu dan kemanusiaan. Sayangnya masa keemasan itu perlahan memudar seterangan Mongol pada tahun 1298. Namun warisannya nggak pernah hilang. Setiap kali kamu membuka buku matematika, belajar tentang bintang, atau membaca konsep logika, di sanalah jejak mereka masih hidup. Jadi kalau dulu Baghdad adalah pusat ilmu dunia, mungkin sekarang giliran kita yang meneruskan semangat itu. Belajar, mencari ilmu, dan berbagi manfaat, karena sejatinya itulah warisan terbesar peradaban Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata luar biasa banget ya Hanif. Aku baru sadar kalau masa keemasan Islam itu benar-benar hebat. Iya Ahmad, bayangin aja, di saat tempat lain masih gelap sama perang, umat Islam udah sibuk bikin perpustakaan dan meneliti ilmu. Iya bener. Dan yang keren, semua orang waktu itu bisa belajar bareng tanpa lihat asal atau agama. Betul banget. Itu bukti kalau Islam tuh ngajarin kita buat cinta sama ilmu dan saling menghargai. Jadi sebenarnya warisan terbesar mereka bukan cuma bangunan atau buku, tapi semangat buat terus belajar dan berkembang ya. Nah, itu dia semangat yang harus kita terusin sekarang. Kalau dulu Baghdad bisa jadi pusat ilmu dunia, kenapa kita nggak bisa juga? Setuju banget Hanif.
Semoga kita bisa jadi bagian kecil dari kebangkitan ilmu itu lagi. Amin.